Di masa yang sangat jauh setelah wafatnya Nabi Adam hidup seorang nabi yang sangat istimewa bernama Idris. Ia adalah keturunan keenam dari Nabi Adam, dan merupakan orang pertama yang diberi kenabian setelah Syits, putra Nabi Adam. Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang bijaksana, tekun, dan sangat mencintai ilmu serta amal. Sejak kecil, Idris telah menunjukkan kecerdasannya. Ia tidak hanya pandai membaca dan menulis, yang saat itu belum lazim, tetapi juga sangat suka mempelajari ciptaan Allah. Ia sering memandang langit, memperhatikan bintang-bintang, awan, dan angin yang berhembus. Hatinya selalu dipenuhi rasa kagum pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia dewasa, Allah memilihnya menjadi seorang nabi. Ia diutus kepada kaumnya untuk mengajak mereka menyembah Allah dan meninggalkan keburukan. Pada masa itu, manusia mulai kembali melakukan perbuatan dosa. Ada yang menyembah berhala, mencuri, berbohong, dan saling menyakiti. Nabi Idris tidak tinggal diam. Dengan penuh kesabaran, ia berdakwah siang dan malam, dari satu tempat ke tempat lain. Wahai kaumku, seru Nabi Idris, ingatlah nikmat Allah. Janganlah kalian kembali pada kesesatan. Sembahlah hanya kepadanya. Perbaikilah amal kalian, karena amal baik akan dibalas dengan kebaikan pula. Nabi Idris bukan hanya mengajak dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan. Ia adalah nabi pertama yang mengajarkan cara menulis dengan pena. Ia mengajarkan manusia untuk menjahit pakaian, sebab sebelumnya manusia hanya mengenakan kulit hewan. Ia juga mengenalkan ilmu perbintangan dan waktu. Ia menciptakan alat-alat sederhana untuk bertani dan berdagang. Kaumnya mulai belajar banyak hal dari Nabi Idris. Namun, seperti banyak kisah nabi lainnya, tidak semua orang menerima ajaran kebaikan. Sebagian orang tetap keras kepala. Meski begitu, Nabi Idris tidak menyerah. Ia tetap berdakwah dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Salah satu keistimewaan Nabi Idris adalah ia sangat rajin beribadah. Ia dikenal tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa beramal. Disebutkan dalam beberapa riwayat, setiap amal kebaikan yang dilakukan umatnya, Allah juga memberikan pahala kepada Nabi Idris, karena ia adalah orang yang mengajarkan kebaikan itu. Melihat kesalehan Nabi Idris, Allah memberinya karunia luar biasa. Pada suatu hari, Nabi Idris meminta kepada malaikat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ingin bertemu Tuhannya, Sang Pencipta. Permintaan itu disampaikan oleh malaikat yang menjadi sahabatnya. Maka Allah pun mengizinkan. Malaikat membawa Nabi Idris naik ke langit. Mereka terbang melewati langit pertama, kedua, hingga langit keempat. Namun di langit keempat, datanglah ketentuan Allah yang mengejutkan. Di sanalah ajal Nabi Idris ditetapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan ceritakanlah, Muhammad, tentang Idris di dalam kitab, Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam, 56-57.